kajian-kajian yang bertemakan Ramadan. Jadi insya Allah sebagaimana teman-teman lihat di sebelah sini, mungkin agak kecil ya, atau nanti bisa dilihat akan di-share terus sama teman-teman dari keluarga Atwa di IG-nya. Hari ini insya Allah kita membahas soal history of Ramadan, dan minggu depan kita akan membahas juga soal saat Ramadan menyapaku. Ini adalah gimana kita hari-hari kita dalam Ramadan ya, sebagai seorang muslim dan muslimah. Kemudian ada I Love Ramadan, ini juga membahas gimana anak-anak kita, untuk anak-anak kita dan untuk saudara-saudara kita yang masih kecil, gimana mempersiapkan mereka untuk Ramadan. Dan yang terakhir ada materi Ready, Set, Go. Ini adalah materi terakhir, gimana kita memaknai Ramadan dan bagaimana kita memaknai Ramadan. Oh ya, dan ini intinya adalah perbekalan diri dari kita karena Ramadan akan segera menyapa. Ini saya kira Ready Set Go ini buat malam Lailatul Qadar ya, saya rasa ini udah Ramadan aja gitu. Ready Set Go, apa nih Ready Set Go? Tapi ternyata ya, karena ini adalah Ready Set Go adalah materi terakhir dari kumpulan kajian Ramadan Atwa ini adalah gimana kita benar-benar siap menghadapi Ramadan yang akan pada hari-hari berikutnya sampai pada kita. Untuk itu kayaknya nggak perlu lama-lama lagi. Selamat datang Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah senang bisa ketemu Ustadz lagi. Jadi insya Allah kita akan membahas sejarah dari Ramadan ya Ustadz ya. Insya Allah. Ustadz, apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga? Sehat semuanya ya. Allah barik fiik. Insya Allah sehat-sehat semua. Alhamdulillah saya sini sehat. Untuk teman-teman gimana? Mungkin komen-komen dulu. Apakah sudah siap untuk kajian kita? Nah, mungkin bisa langsung dimulai aja Ustadz ya, untuk mempersingkat waktu. Kepada Ustadz Abi Maki, tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Semoga majelis A2 ini dijadikan sebagai jembatan yang mudah buat kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita ingin melihat yang namanya seperti apa awal mula saum ini diberikan, disyariatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya saum sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan ataupun Islam mensyariatkan tentang ibadah saum, saum ini sudah sangat dikenal oleh bangsa Arab. Ya, sudah sangat dikenal oleh bangsa Arab. Mereka sudah terbiasa melaksanakan ibadah saum. Walaupun kita tidak tahu saumnya seperti apa. Apakah saumnya hanya 6 jam atau saumnya full 2 hari berturut-turut. Pokoknya yang namanya saum itu sudah mereka laksanakan. Tapi syariat ataupun caranya kita tidak tahu. Karena mereka sudah paham yang namanya saum itu al-imsak, menahan. Ya. Seperti halnya ketika Nabi punten seperti Siti Maryam, ya inni nadartu lirahmani sauma walan ukallimal yauma insiya, itu juga menunjukkan kalau seandainya yang namanya saum ini
menahan diri atau imsak, menjaga diri, sehingga bisa dikategorikan saum daripada perkataan. Berarti dia ini diam, tidak berbicara apa-apa. Iya. Maka kata-kata saum ini sebenarnya sudah sangat populer sebelum disyariatkan di dalam syariat Islam. Bahkan kita ketahui saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tiba ke kota Madinah, sampai ke kota Madinah, ketika hijrah, didapatinya kan orang-orang Yahudi sedang melaksanakan saum. Lalu Rasulullah bertanya dengan mengatakan, apa yang mereka lakukan sehingga mereka melakukan saum ini? Maka orang-orang Yahudi ketika ditanya, jawabannya, kami bersyukur di bulan Muharram ini karena Nabi kami Musa ini adalah bebas daripada kejaran Fir'aun. Maka dengan rasa syukur ini kami saum. Kami melaksanakan saum. Kenapa? Karena gembira, senang terhadap bebasnya, selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Mereka pun saum. Lalu Rasulullah katakan, maksudnya hubungannya apa mereka dengan kita? Maksudnya apa hubungannya mereka dengan Nabi Musa? Bahkan kalau dikatakan terdekat antara kita dengan Nabi Musa, ya kita lebih dekat. Kenapa? Karena kita ini melanjutkan daripada apa yang diinginkan oleh Nabi Musa, mengesahkan Allah, berperingai baik, berakhlak baik. Nah, sementara mereka tidak mengikuti Nabi Musa. Maka yang paling baik bersyukur daripada mereka, mendingan kita. Maka Rasulullah pun mengajak sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan ibadah saum pada bulan Muharram. Itulah ikhwah akhwat fillah, iya. Jadi ketika kita katakan saum, berarti sebelum Islam mengajarkan ataupun mensyariatkan saum, bangsa Arab sudah terbiasa dengan saum. Iya, sudah mendengar sering walaupun tata cara mungkin pelaksanaan saumnya tidak seperti yang kita laksanakan. Karena apa? Karena kita pun syariat Islam melaksanakan ibadah saum berada dalam tatawurat. Tatawurat itu artinya tahapan-tahapan yang ada. Iya. Seperti yang kita laksanakan saum Ramadan yang sekarang ya atau yang sebentar lagi kita akan laksanakan, itu mengalami beberapa perubahan. Iya, kita langsung saja. Jadi di tahun kedua Hijriah datanglah firman Allah Subhanahu wa taala, populer sekali firman Allah Subhanahu wa taala ini ya. Dalam perkataannya, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ini kan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Izin untuk kita buka ayat ini sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan keterbatasan apa yang kami tahu dan keterbatasan bahasa yang dapat kami susun, mudah-mudahan tidak mengurangi daripada kemuliaan ayat tentang saum Ramadan ini. Ya. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kita persingkat, ini sudah jelas. Hai orang-orang beriman, yang beriman itu yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan daripada syirik, siap untuk setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, itu bahasa pendeknya. Hai orang-orang yang telah berjanji dalam hatinya menyatakan tiada Tuhan selain aku, kata Allah, dan berjanji hanya kepadaku engkau beribadah, dan berjanji untuk tidak menduakan aku, ya ayyuhalladzina amanu, itu kutiba alaikumusiyam. Aku perintahkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya aku telah mewajibkan saum kepada umat yang terdahulu. Berarti bukan umat Nabi Muhammad saja yang diperintahkan untuk saum, umat terdahulu pun saum. Bahkan dalam beberapa riwayat, yang mana umat terdahulu ini? Ada para ulama mengatakan umat Nabi Nuh disyariatkan untuk melaksanakan ibadah saum karena bersyukur ketika air sudah mulai surut saat tenggelam di zaman itu. Sehingga ada mengatakan siapa yang pertama kali disyariatkan untuk melaksanakan ibadah saum? Ada yang mengatakan umat Nabi Nuh. Ketika turun dari kapal ini, maka Masya Allah saat kering bumi ini, maka saat itulah Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum karena bentuk rasa syukur selamat daripada punten terkurungnya bumi ini dengan air. Itulah kata-kata yang terindah. Masya Allah. Iya.
Ada juga dengan mengatakan ya sejak zaman Adam juga sudah diperintahkan ibadah saum. Yang jelas ketika dikatakan kita diperintahkan ibadah saum, kita bukan satu-satunya umat yang diperintahkan ibadah saum. Umat terdahulu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum dengan dalil kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Iya. Dengan mengatakan seperti halnya aku telah wajibkan kepada umat terdahulu melaksanakan ibadah saum. Sebelum kita lihat sejarahnya. Kata-kata kutiba ini untuk melihat sebelum kita lihat sejarahnya, lihat dulu ayat ini. Kata-kata kutiba itu sama dengan artinya furidah, itu artinya diwajibkan. Ataupun kata-kata ujiba ya diwajibkan. Jadi kalau teman-teman sahabat A2 ini ketika ditanya dengan mengatakan sholat wajib, sehari berapa kali? Jawabannya 5. Ganti jangan pakai wajib. Sholat fardu. Sehari berapa kali? 5. Iya. Kalau katakan sholat maktubah. Maktubah itu yang maktubah. Kutiba itu. Sholat yang maktubah. Yang telah tercatat. Yang telah diwajibkan. Kita jawab juga adalah 5. Maka mau bertanya apakah sholat maktubah, sholat fardu, sholat wajib, itu sama-sama saja. Yakni berapa? Yakni apa? Ya 5. Sholat wajib itu ya sholat fardu. Sholat fardu itu ya sholat maktubah. Kalau saya sampaikan sholat maktubah, teman-teman bilang ya 5. Kalau saya sampaikan sholat fardu, ya 5. Sholat wajib, ya 5. Tapi ada yang unik. Ketika orang bertanya dengan mengatakan perkataannya, kenapa ya? Tidak dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu furidha alaikumus syiyam. Kenapa tidak menggunakan kata-kata furidha? Ataupun tidak menggunakan kata-kata aujaba atau ujiba. Ya ayyuhalladzina amanu ujiba alaikumus syiyam atau aujaba alaikumus syiyam. Tidak menggunakan kata-kata wajibkan ataupun kata-katanya tidak menyatakan furidha difardukan, tapi sama-sama artinya. Tapi dengan menggunakan kata-kata apa? Kutiba. Apa sebenarnya yang ada dalam pesan kalimat ini? Masya Allah. Ternyata para ahli tafsir menyatakan kalau sudah menggunakan kata-kata kutiba, ini menunjukkan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana perintah Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepada kita. Kenapa harus menggunakan kata-kata kutiba? Menunjukkan kalau perintah yang Allah perintahkan ini banyak hamba Allah yang kurang menyukainya. Kurang senang. Ya, punten kurang senang. Punten teman-teman kalau mendengar suara agak riuh, agak gemuruh karena kebetulan kami berada di pesantren Qasrul Muhajirin di Tasikmalaya. Kebetulan besok ada acara kedatangan sahabat-sahabat kami ke pesantren, ada Ustadz Nur Maulana, ada Ustadz Syam, ada Mas Fadli, dan ada beberapa teman-teman dari Trans untuk datang berkunjung, berziarah ke pesantren Qasrul Muhajirin yang ada di Tasik. Kami baru sampai juga, dan masih persiapan di sini, pasang itu, pasang ininya lah. Jadi kalau agak sedikit berisik suara, mohon maaf, tapi mudah-mudahan suara saya bisa ditangkap dengan jelas oleh teman-teman semuanya. Bisa ditangkap dengan baik ya, amin. Mudah-mudahan ya. Kita lanjut, tapi di sini agak berisik gitu ya, mudah-mudahan ya. Kita lanjutkan, sahabat-sahabat teman-teman ya. Ketika dikatakan ya, terima kasih, jelas ya. Ketika dikatakan ucapannya kutiba, ulangi lagi, kutiba ini adalah memang artinya diwajibkan. Kenapa menggunakan kata kutiba? Karena sesuatu yang diwajibkan itu cenderung manusia yang menerima tidak menyukai terhadap perintah itu. Ataupun cenderung manusia berat untuk menyempurnakan daripada perintah itu. Makanya dengan mengatakan kutiba. Mungkin teman-teman bertanya dengan mengatakan, masa sih? Apa dalilnya, apa buktinya dengan menggunakan kutiba itu menunjukkan kalau kita ini susah untuk menyempurnakannya, susah untuk menjalankannya? Tolong cek dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran menggunakan kata-kata kutiba, iya, ketika menggunakan kata-kata kutiba, perintah itu rumit untuk kita sempurnakan. Contoh, kalau teman-teman tidak percaya, lihat dalam suratul Baqarah ayat 178. Apa yang Allah katakan di situ? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Qisas maka kutiba.
Kisos itu pakai kutibah, bahasanya tidak pakai pulito. Kenapa pakai kutibah kisos ini? Karena banyak orang yang tidak suka mengerjakannya, bahkan banyak yang tidak bisa menjalankannya. Negara mana yang sanggup melaksanakan kisos? Susah, makanya dengan menggunakan kata kutibah. Jadi kalau sudah Al-Quran dengan tegas mengatakan kata-kata kutibah, cenderung kalimat ini perintah dari Allah, tapi manusia kurang senang mengerjakannya, sehingga tidak mampu mengerjakan secara sempurna. Begitu. Ya, berapa banyak orang ketika datang Ramadan itu merasa, ya Ramadan, ya nahan lapar, ya haus, begitu. Ya. Tapi berapa banyak orang di bulan Ramadan malah bangga dan bahagia dan senang karena tahu ilmunya, tahu keutamaannya. Yang harus kita lakukan bagaimana caranya agar kita senang ketika Ramadan, ambil ilmunya. Namun, punten, makna kutiba ini menunjukkan kalau kita ini, punten, manusia ini susah untuk menyempurnakannya, maka menggunakan kata-kata kutiba. Ada lagi dalam Al-Quran, tolong cek juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, masih suratul Baqarah 216. Ya, coba apa? Kutiba alaikumul qital. Bahkan jelas wa huwa kurhul lakum. Aku perintahkan kepada kalian untuk berperang. Ayo, berperang. Kita berperang. Banyak orang, wah perang. Wah susah. Ya, dengan mengkutip alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, dan itu tidak disukai buat kalian. Maka dengan menggunakan kata-kata kutiba. Kutiba. Jadi kalau sudah menggunakan kata-kata kutiba, cenderung manusia berat untuk menerimanya. Kalau sudah menggunakan kata-kata kutiba. Iya. Bahkan punten, ada satu lagi, ya, ada dalam suratul Baqarah, punten ini suratul Baqarah 180. Ada dalam kenyataannya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Aku perintahkan kepada kalian apabila kalian mendekati ataupun akan mati untuk berwasiat. Coba, kematian itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi manakah ada orang yang senang menghadapi kematian? Justru sejauh-jauhnya kalau bisa menghindari kematian. Jadi intinya teman-teman semuanya, kalau sudah menggunakan kata-kata kutiba, cenderung kalau orang ini, punten, tidak senang untuk mengerjakan. Itu kalimatnya. Jadi kalau dikatakan kutiba itu demikian. Ya. Jadi kalau dikatakan kutiba, iya ya pantas ya. Kalau seandainya sudah mengatakan kutiba Al-Quran, bayangkan, disandingkan. Kutiba alaikumusiyam, itu disandingkan sama dengan beratnya kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikul qital, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Subhanallah. Jadi Masya Allah, kata-kata kutiba ini dahsyat. Maka kita buktikan, ya Rabb, kami sama sekali tidak merasa berat dan kami sama sekali tidak merasa lelah untuk menerima Ramadan ini. Justru kami sangat bahagia dengan Ramadan ini. Justru pelajarilah dengan majelis A2 ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah saum Ramadan. Kenapa? Karena saya lihat daripada jadwalnya ini memperhatikan dan mempelajari tentang Ramadan itu apa. Agar apa? Agar bisa sempurna dengan saum Ramadan. Diawali dari pelajaran pertama ini sejarahnya. Iya. Maka sejarah itu diawali dengan ayat kutiba alaikumusiyam tadi. Nah, punten. Marilah kita masuk untuk sejarah daripada apa yang ada. Jadi di awal saya sampaikan kalau saum ini bukan hal yang baru untuk orang Arab. Ya. Yang kedua, kata-kata perintah pertama di tahun kedua Hijriah dengan menggunakan kata-kata kutiba. Artinya ada diwajibkan. Namun kenapa dengan menggunakan kutiba? Menunjukkan ini sesuatu yang berat untuk disempurnakan. Maka itu disandingkan dengan kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Subhanallah. Iya. Nah, ketika Al-Quran ataupun syariat Islam merintahkan untuk ibadah saum, iya, apakah semuanya melaksanakan ibadah saum? Iya. Semuanya pada waktu itu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah saum dengan syarat-syarat yang ada. Namun, lihat pertama ataupun tahapan pertama. Pada waktu Allah perintahkan ibadah saum Ramadan, iya, punten, ketika diperintahkan untuk ibadah saum Ramadan itu khiyar. Alal khiyar itu pilihan. Mau saum boleh, kalau nggak saum bayar sedekah atau mungkin kalau dikatakan fidyah gitu ya.
bayar sedekah. Kalau dia mau saum berarti nggak usah bayar atau nggak usah sedekah. Tapi kalau dia bayar sedekah, berarti nggak usah saum. Pilihan alal khiyar. Itu tahapan pertama. Ingat baik-baik ya. Tahapan pertama, ibadah saum ini adalah dalam bentuk pilihan. Mau saum boleh, tapi kalau nggak saum, sedekah. Bayarannya itu. Kalau dia sedekah, berarti nggak usah saum. Kalau nggak saum, berarti sedekah. Beberapa ulama mengatakan sedekahnya itu ya wajib. Maksudnya apa? Ya disebutlah fidyah. Pada waktu itu mungkin gambarannya untuk sekarang, yang tidak saum, fidyah. Yang fidyah nggak usah saum. Namun apa efek yang terjadi? Yang terjadi, ya mereka ini yang tidak saum, banyak sekali, terutama orang-orang yang punya harta, yang punya uang, enteng. Entengnya apa? Besok nggak puasa, karena apa? Kita akan makan-makan di sana. Besok nggak puasa, kenapa? Karena ada undangan sipulan pernikahan, makan. Sampai orang-orang kaya mau begini. Orang-orang Mekah, besok saya ada pesta, bulan Ramadan. Besok ada pesta di rumah saya. Nggak usah khawatir, yang mau makan di rumah saya, yang mau buka di rumah saya, silakan buka. Nanti untuk bayar sedekahnya, untuk fidyahnya, saya yang bayarin. Bisa begitu tuh. Akhirnya terlihatlah nampak orang yang kaya dengan orang yang miskin. Orang yang kaya, orang yang beruang, terkadang dengan mengatakan, udah besok saya fidyah saja, saya nggak puasa. Bisa begitu. Lagi saum, tiba-tiba, aduh mau makan, ya udahlah makan aja, tinggal bayar. Bisa begitu. Maka itulah tahapan pertama. Satu, itu ya, pegang baik-baik. Maka tahapan ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Nah, itu tuh. Siapa yang menyaksikan saum Ramadan, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka harus saum, wajib saum. Tidak diganti dengan fidyah atau apapun. Nah, itu tahapan kedua. Jadi sekarang ini nggak ada yang nggak mau saum langsung bayar fidyah, enggak. Tapi fidyah tetap masih ada. Untuk siapa? Nanti kita lihat ya. Semua sudah tahu. Fidyah itu akan didapatkan bagi orang yang nanti sudah sepuh, tidak bisa saum karena udzur. Maka tolonglah bisa dengan mengatakan apa? Membayar dengan kata-katanya fidyah. Iya. Ataupun dengan mengatakan karena waman kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, yang dalam keadaan musafir atau dalam keadaan sakit boleh dengan membatalkan saum karena dia musafir atau sakit, tapi tidak bagi bayar fidyah. Tapi apa? Ganti di hari yang lain. Iya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya ganti dengan hari yang lain. Subhanallah. Kenapa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kenapa? Karena Allah ingin berikan kemudahan. Masya Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang dalam keadaan punten sakit ataupun dalam musafir. Iya. Tapi kalau dirinya dalam keadaan, misalnya dengan mengatakan apa? Dia dalam keadaan sudah udzur, maka dia baru menggunakan bayarannya fidyah. Iya. Jadi ulangi lagi. Tahapan kedua, bagi yang namanya saum, kalau tadi sebagai pilihan, sekarang sudah tidak pilihan lagi. Apa sekarang? Wajib saum. Kenapa? Karena sudah tahapan kedua, kalau saum bukan pilihan, tapi tidak ada satu pilihan, harus batal ataupun saum. Jadi siapa yang menyaksikan Ramadan, wajib puasa. Kalau sakit, batal, nanti ganti. Kalau dalam perjalanan, batal, nanti ganti. Kalau sudah udzur, iya, maka dikatakan apa? Kalau sudah udzur, baru dengan menggunakan fidyah. Ta'amu miskinin. Iya. Subhanallah, ini kalau fidyah. Nah, itu tahapan pertama dan kedua. Ternyata ada lagi. Apa laginya ini? Subhanallah, punten. Ya. Ini tahapan pertama. Masih tahapan dalam ini juga, saum pada waktu itu, punten saya gambarkan. Ini maghrib, iya. Begitu maghrib tiba, lalu berbuka. Setelah berbuka saum, iya.
Lalu dia ini harus menjaga ngantuknya, tidak tidur. Kenapa? Karena kalau dia tidur di malam itu, begitu bangun, maka sudah mulai puasanya dimulai dari pas dia bangun. Intinya punten, tidak ada sahur. Habis sholat maghrib, makan. Misalnya ada orang habis sholat maghrib makan. Habis itu dia tarawih. Dia ketiduran. Begitu bangun, walaupun tidur sejenak, dia bangun. Berarti dia sudah puasa. Berarti kalau dia mau, istilahnya apa ya, mau menjaga agar nanti tidak dulu puasa, ya melek terus. Melek. Nah nanti sebelum tidur makan, habis itu tidur, bangun jam 2, mulailah puasa jam 2. Bangun jam 3, mulailah puasa jam 3. Jadi pada waktu itu kalau ada yang, ulangi lagi ya, pada waktu itu kalau ada yang tertidur, lalu dia bangun, maka mulailah puasanya. Saya misalnya lagi puasa Ramadan, maghrib saya makan, habis maghrib saya ketiduran. Begitu bangun, saya sudah mulai puasa. Jaga lapar, jaga haus terus, saya puasa kapan bukanya? Maghrib lagi. Itulah yang ada. Sehingga ada satu kisah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ada seorang sahabat, ya, paginya puasa dan dia kerja, lalu beliau kelelahan sahabat ini, kira-kira menjelang maghrib mungkin 1 jam atau setengah jam menjelang maghrib dia ketiduran. Bangun-bangun, pas dia ketiduran bangun-bangun kaget. Kenapa? Karena pas bangun pas maghrib. Jadi pas bangun azan sudah selesai. Udah gelap. Berarti apa yang terjadi? Dia tanpa makan dulu, tanpa takjil harus kembali puasa lagi. Kenapa? Karena dia bangun dalam keadaan sudah maghrib lewat. Bisa dipahami teman-teman ya. Kenapa? Karena dia bangun udah lewat. Waduh, nggak buka. Dan dia nggak buka. Kenapa? Karena punten dia ketiduran. Kaidahnya kalau dia bangun pada malam itu maka mulai puasa. Bisa dibayangkan. Paginya kerja, capek, lelah, haus, maghrib, ternyata apa? Ketiduran, begitu bangun, puasa lagi. Nyambung. Qadarullah dia puasa, subhanallah, paginya kerja lagi. Karena dehidrasi atau karena tidak makan, apa yang terjadi? Pingsan orang ini. Maka saat dia pingsan, apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah tanya, kenapa orang ini pingsan? Apa yang menyebabkan dia pingsan? Sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, dia pas pagi kemarin ketiduran, dia nggak sempat berbuka. Habis itu dia bangun langsung nyambung sahurnya. Oh, pantesan dia ini lelah dan capek. Akhirnya apa? Akhirnya punten. Dia ini pingsan dan itulah kalimat yang sangat indah. Apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah juga ayat 187 ya. Dengan kata-katanya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, itulah ada yang namanya sahur. Awal-awal nggak ada, teman-teman. Nggak ada, teman-teman. Awal-awal ya kalau pas maghrib ya tahan tidur. Kalau pas tidur begitu bangun Anda sudah mulai puasa. Waduh, berat ya. Tapi saat itu ternyata ada kejadian rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi ya minal fajri. Jadi intinya kalian makanlah, minumlah. Mau malam, mau bangun tidur tetap boleh makan, bangun tidur malam itu tetap boleh minum. Sampai apa? Sampai jelas Anda nampak mulai saumnya itu kalau sudah fajar. Sudah nampak antara benang merah dan benang putih udah jelas nampaknya. Kelihatan ini putih, ini merah. Ini putih, ini hitam. Berarti apa? Karena sudah berarti terang, berarti sudah mulai puasa. Itulah kenyataannya. Maka saat itulah ada yang namanya sahur. Ya, awal mula nggak ada sahur. Nggak ada sahur. Maka sahur inilah yang membedakan saumnya orang-orang yang beriman dan saumnya orang-orang yang tidak beriman.
Orang Hindu ada saum, mungkin ada. Orang Buddha ada saum, mungkin ada. Orang Nasrani ada saum, mungkin ada. Orang Yahudi ada saum, mungkin ada. Tapi beda, kita punya sahur. Sampai Rasulullah mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ingat ya, mencari sahur itu bukan untuk mencari kenyang, tapi mencari barokah. Ingat itu tuh. Iya, ulangi lagi. Ya. Sahur itu bukan untuk mencari kenyang, tapi mencari barokah. Berapa banyak orang ketika sahur itu, makan itu, makan ini, segala macam. Biar apa? Biar tidak lapar. Lapar tetap akan datang. Iya. Lalu mengatakan biar enggak haus, minum banyak. Bolak-balik nanti ke toilet. Kenapa? Salah sendiri. Jadi yang Rasulullah katakan, sahurlah kalian agar kalian dapat keberkahan. Rasulullah tidak bilang, sahurlah kalian agar kalian ini tidak lapar. Tidak begitu. Sahurlah kalian agar kalian ini, punten, tidak sahurlah kalian agar kalian ini tidak haus, tidak begitu. Tapi sahurlah kalian karena dalam sahur ini ada barokah. Ini tahapan berikutnya. Jadi ulangi lagi ya. Tahapan pertama yang namanya saum ini pilihan. Dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu pilihan. Awal mulanya. Setelah itu tidak ada pilihan, harus saum semuanya. Pilihan apa dulu? Pilihan mau saum apa mau sedekah. Hapus dengan apa? Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Pokoknya sekarang saum. Yang menyaksikan bulan Ramadan saum sekarang. Enggak ada istilah bayar sedekah kecuali mereka yang sakit atau sedang musafir silakan, atau mereka yang sudah punya udzur silakan fidyah. Itu tahapan kedua. Selanjutnya dalam tahapan itu pula ada yang namanya punten apa? Ada yang namanya tahapan keempatnya pada waktu itu masih apa? Tahapan ketiganya masih tidak ada sahur. Kenapa? Karena pada waktu itu usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kapan dia bangun mulailah saum. Ada satu kejadian untuk sahabat tadi, maka apa yang terjadi? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kenyataan yang ini, maka Allah katakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad hatta yatabayyana khaytul abyadu minal khaytil aswad. Iya. Itu yang jadinya dengan mengatakan ada namanya sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka dengan berbuka takjil disegerakan itu adalah sunnah, dan mengakhirkan sahur juga adalah sunnah. Ini tahapan keberapa itu? Saya nggak tahu ceritanya, begitu kisah-kisah yang ada ya. Selanjutnya apa yang terjadi pada waktu itu? Tidak diperbolehkannya tentang yang namanya apa? Tentang yang namanya hubungan suami istri. Jadi selama bulan Ramadan ini benar-benar menjaga suami istri untuk tidak berhubungan. Mau siang mau malam nggak boleh. Subhanallah. Siang malam nggak boleh. Maka banyak para sahabat dengan materi ya Rasulullah, kalau untuk menahan lapar ini insya Allah bisa. Untuk menahan haus masih oke. Tapi kalau untuk menahan yang satu ini bagaimana ini ya Rasulullah? Banyak para sahabat mengeluhkan hal yang seperti ini. Iya. Maka usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Akhirnya datang perintah Allah Subhanahu wa taala sama dalam suratul Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyami arrafatu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini kata-kata. Iya, dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri kalian. Masya Allah. Mereka adalah pakaian bagimu dan kalian juga ada pakaian bagi mereka. Maka saat itu para sahabat diperbolehkan ketika melakukan hubungan di malam hari. Boleh? Iya, hanya di malam hari. Kalau siang hari, itu kena kifarat. Nanti kita bahas kifaratnya seperti apa. Iya. Namun yang jelas ada kifaratnya ketika melakukan sesuatu hubungan di siang hari. Kita lanjutkan sebentar lagi. Iya. Ternyata ketika diperbolehkan uhilla lakumul lailatas uhilla lakum lailatas siyami arrafat ila nisaikum. Masya Allah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bisa melakukan hubungan dan diperbolehkan. Masrur para sahabat. Kenapa? Senang, gembira karena dikabulkan. Tapi pada waktu itu tetap terbentur dengan karena waktu itu begitu puasa, begitu bangun harus langsung ibadah saum. Ini ada diriwayatkan dalam beberapa hadis dengan menyatakan sebelum ada sahur ya, sebelum ada sahur.
Sebelum ada sahur ada kejadian. Yang mana suami istri sudah ada rencana. Sudah rencana untuk melakukan ibadah batin tersebut. Tiba-tiba, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tiba-tiba apa yang terjadi? Suaminya sholat dulu atau keluar dulu, istrinya nunggu di rumah. Begitu suaminya datang terpikir untuk melakukan ibadah tadi, begitu masuk ke rumah, sudah siap-siap, ternyata didapatinya istrinya sedang tidur. Begitu istrinya sedang tidur, berarti istrinya sudah mulai puasa kalau bangun. Suaminya belum, berarti nggak bisa, gagal untuk melakukan ibadah ini. Begitu ditanya, ya mama tidur, iya pak maaf ketiduran, nggak jadi hubungannya. Giliran besoknya istrinya udah nunggu, ada suaminya kapan datang dari masjid, udah ditunggu, udah memperindah diri untuk bersolek diri. Tiba-tiba datang, siapa yang datang? Tiba-tiba datang siapa? Suaminya dari masjid. Begitu istrinya mengatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang suamiku. Sudah siap, kata suaminya. Maaf bun, aku ketiduran tapi di masjid. Yang nggak jadi lagi. Ya, pada waktu itu karena belum ada yang namanya sahur. Tapi begitu ada yang namanya sahur, maka mulailah yang namanya punten sampai hari ini demikian adanya. Jadi punten, sejarah dalam masalah ibadah saum pun ya, jadi sejarah di dalam masalah ibadah saum pun ini ternyata tidak langsung begitu datang langsung demikian seperti yang kita miliki. Tapi apa? Memiliki tahapan-tahapan yang ada ketika melaksanakan ibadah saum. Tahapan pertama bagaimana, tahapan kedua seperti apa, ketiga bagaimana, keempat bagaimana. Itulah yang terjadi ketika tahapan-tahapan ibadah saum tadi. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Inilah ketika dengan mata sampai hari ini saum yang mana? Saum yang paling mudah yang Allah syariatkan daripada umat-umat terdahulu itu kata para ulama. Iya. Dengan menggambarkan saum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah punten saum yang paling nyaman, yang paling mudah. Kenapa? Karena Masya Allah, kata-kata yang paling indah dengan kalimatnya saum yang paling mudah yang diberikan, disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad, yakni kepada kita, dan pahalanya pahala yang paling berlimpah. Ini kalau dikatakan sejarah saum secara singkatnya memang demikian. Jadi alhamdulillah dengan ucapannya ya Rab, ternyata demikian ya ibadah saum itu sampai hari ini kita beribadah saum. Iya. Tapi punten, walaupun kenyataan yang indah ibadah saum ini, saya ingin sampaikan hal yang mungkin kita akan mempelajarinya sama-sama. Terkadang kami pun lupa. Ya, ternyata ketika digambarkan, ada beberapa istilahnya gini. Bulan Ramadan ini terlalu banyak kemuliaan di dalamnya. Sehingga para ulama selalu mengatakan Ramadan Karim. Ramadan Karim. Iya, ucapannya Ramadan Karim. Allah Karim, Ramadan Karim. Karim, Karim itu apa ya? Karim itu yang selalu memberi tanpa dipinta. Itu Karim. Karim. Ya kenapa? Karena di bulan Ramadan ini punten terlalu banyak khasnya. Mau cari apa kebaikan di bulan Ramadan, ngumpul semua, ada semuanya, itulah di bulan Ramadan. Apapun. Iya. Kenapa? Karena dikatakan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Ramadan yang segalanya ada di situ dan siap memberi apapun kepada kita. Itulah bulan Ramadan. Cek baik-baik ayahanda bunda usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah ikhwa akhwat fillah. Masya Allah, dengan kata-kata yang luar biasa, contoh yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Intinya, daripada kemuliaan yang ada yang sangat muncul dan sangat luar biasa di dalam ayat Ramadan ini. Ini sejarahnya juga indah sekali. Apa yang paling indah, yang paling luar biasa, yang dijadikan khas di bulan Ramadan ini? Coba apa? Setelah Allah katakan dengan mengatakan, subhanallah, ya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah kan ada. Ketika mengatakan di awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu. Terus baca ayatnya. Coba di ujung ayatnya apa? Untuk sebagai kata-kata ayat Ramadannya, ditutupnya di ayat 186. Apa coba? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini para ulama dengan mengatakan gongnya itu di situ. Ketika tercipta Ramadan, bahasanya, untuk apa Allah berikan Ramadan kepada kita? Jawabannya untuk mengabulkan apa yang kalian inginkan. Itu dia. Yang mau surga minta. Makanya bukan hanya dengan mengatakan Allah berikan jalan-jalan berlipat ganda pahala agar mudah menuju surga. Monggo silakan. Intinya, punten, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Allah katakan, aku ini dekat dengan kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila ya Muhammad hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Masya Allah. Ya, maka sesungguhnya aku dekat. Punten, mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. Kalau ada umat Nabi Muhammad ataupun saat itu bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya kepada Allah, maka Allah melalui Rasulullah juga untuk menjawab. Misalnya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qul, katakan Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah kalau ruh ini adalah urusan daripada urusanku. Intinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad, qul, katakan ya Muhammad. Jadi seolah-olah Allah ingin memberikan jawaban kepada yang bertanya melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Misalnya lagi dengan mengatakan kata-katanya ya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Contoh yang lain, misalnya dengan kata-kata yang luar biasa, semua sudah tahu kalimat ini. Misalnya punten, tadi saya gambarkan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Maka katakan Muhammad, ruh itu urusan Allah. Iya. Pokoknya teman-teman semuanya, apabila ada pertanyaan yas'alunaka, contoh lagi dalam suratul Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya tentang ahillah. Maka katakan Muhammad, ahillah itu apa? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang diinfakkan. Qul, katakan ya Rasulullah. Selalu begitu. Iya. Ada lagi dalam yas'alunaka 'anis syahril haram. Aqitalun fi? Qul qitalun fi. Pokoknya kata-katanya, kalau ada kata-kata yang namanya mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, maka katakan olehmu. Mereka bertanya kepadamu, maka katakan kepada mereka. Mereka bertanya kepadamu, maka katakan. Selalu begitu. Terlalu banyak kata-kata yang ada dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah. Iya. Tapi tidak ketika masalah ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Itu belum ada yang bertanya, Allah sudah kasih pagar. Apabila ada hambaku bertanya tentang aku, Allah tidak katakan Muhammad, aku dekat, tidak begitu. Tapi apabila hambaku bertanya tentang aku dekat. Allah jawab langsung kepada seseorang yang bertanya kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Masya Allah, kata-kata yang luar biasa. Ya. Apabila hambaku bertanya tentang aku atau mau meminta kepadaku, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan semua apa yang dipinta oleh hamba-hambaku. Idza da'ani, apabila hambaku bertanya atau memohon kepadaku. Syaratnya satu. Syaratnya satu, minta kepada Allah, itu Allah kabulkan. Dan ini bulan Ramadan, khas terindah. Khas daripada khas yang banyak bulan Ramadan, yang paling topnya adalah pengabulan doa. Itu yang paling top. Monggo silakan mau minta apa, seakan-akan gitu kata Allah. Mangga silakan mau mohon apa, itu khasnya bulan Ramadan. Khasnya bulan Ramadan itu lihat ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Iya. Oh, bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan. Iya, kenapa? Allah yang kasih. Iya. Subhanallah. Tapi kalaupun tidak minta ampun, ya bagaimana Allah kasih? Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan rahmat. Iya, minta kepada Allah, Allah akan kasih.
Masya Allah ya. Apapun dan seperti apapun, minta. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah tunggu. Mau minta apa, mau mohon apa, pengen apa, silakan minta kepada Allah. Karena akan Allah katakan, qarib. Sungguh aku dekat, kata Allah. Jadi sekali lagi pegang baik-baik ya. Ketika ditanya dengan apa khasnya Ramadan ini, jawabannya adalah pengabulan doa. Karena bulan Ramadan ini diakhiri dengan kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu keutamaan. Jadi ketika berbicara tentang bulan Ramadan, ampunan, Lailatul Qadar, ini semuanya dengan berbagai macam kemuliaan yang ada. Gongnya ini adalah dengan kalimatnya Allah mengabulkan doa. Pertanyaan selanjutnya, memang ada apa? Kok mesti Ramadan dipilihnya oleh Allah itu? Ada apa? Kenapa mesti Ramadan yang Allah pilih? Ada apa? Kenapa tidak Rajab? Kenapa tidak Sya'ban? Kenapa tidak Zulqa'dah? Kenapa tidak Zulhijjah? Kenapa tidak Syawal? Kenapa tidak Muharram misalnya? Kenapa tidak Sabar? Kenapa tidak Rabiul Awal? Kenapa tidak Rabiul Tsani? Kenapa tidak Jumadil Awal? Tidak Jumadil Tsani? Jawabannya apa? Kenapa pilih Ramadan? Para ulama mengatakan karena di Ramadan lah turunnya Al-Quran. Ini. Karena Ramadan turunnya Quran. Jadi kalau punten bahasanya ya, mungkin kurang pas lah bahasa. Tapi saya hanya untuk memudahkan pemahaman saja. Walaupun mungkin sama sekali tidak pantas pemahaman ini atau percontohan ini. Kalau pas hari punten ya, ini sekali lagi ini hanya sekedar bagi orang-orang yang merayakan terkadang orang ini memberikan waktu-waktu spesial. Misalnya ada istrinya yang ulang tahun, suaminya yang ulang tahun, ataupun anaknya yang ulang tahun. Maka terkadang, Masya Allah, ya anak-anak itu memberikan selamat, lalu kadang-kadang ada berikan hadiah, berikan doa, semuanya. Padahal tiap hari harus lakukan seperti itu. Kepada anak, doakan, kecup, kasih hadiah kalau ada. Tapi begitu ada momen yang ada, begitu mengatakan, besok ulang tahun kamu, kamu mau makan di mana? Gaya sekali. Kamu mau dibeliin apa? Misalnya, kenapa? Karena momennya seperti itu. Maka apapun yang dipinta oleh anak itu bisa saja dikasih oleh ayahnya. Bisa jadi. Dikasih oleh ibunya. Bisa jadi. Kalau memang ada dan bisa. Iya. Kenapa? Karena memang itu adalah hari spesialnya mungkin buat diri. Bentar. Karena ini adalah hari spesial turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Punten. Anda tidak akan pernah merasakan keagungan Ramadan kalau tidak merasakan indahnya dan agungnya Al-Quran. Maka jangan pernah dipisahkan antara Ramadan dengan Quran. Karena itu adalah Qurana, dua sejoli yang tidak mungkin dipisahkan. Adanya kemuliaan Ramadan karena di situ turunnya Quran. Adanya pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan karena di situ turunnya Al-Quran. Itu dia. Nyambungnya demikian. Jadi apa khasnya bulan Ramadan? Pengabulan doa. Nah, kenapa pengabulan doa di bulan? Karena di situ turunnya Quran. Terus bagaimana? Ya baca Quran. Kenapa? Inilah khas yang terindah. Dua berarti pengabulan doa dan Quran. Pengabulan doa dan Quran. Subhanallah. Pengabulan doa dan Quran. Khasnya di sana. Khasnya bukan taraweh, khasnya juga taraweh. Kenapa? Itu bonus-bonus yang luar biasa yang Allah berikan. Sedekah, khasnya juga luar biasa. Kenapa? Karena siapapun yang melakukan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang indah, semuanya tidak sama seperti melakukan di luar bulan Ramadan. Fima siwah, kata Rasulullah SAW. Apapun yang Anda lakukan di bulan Ramadan, pahalanya beda dengan di luar bulan Ramadan, ikhwah. Beda dengan di luar bulan Ramadan, akhwat. Kenapa? Ini kemuliaan. Kenapa turunnya Al-Quran? Maka punten, ya, siapapun yang senang infak di bulan Ramadan, hanian lakum, selamat. Anda telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Siapapun yang tidak ketinggalan qiyamul lailnya dan tahajudnya, bagus, luar biasa. Tapi punten, jangan pernah dilepaskan qiraatul Quran dan doanya kepada Allah.
Ya, qiraatul Quran karena khasnya di situ. Qiraatul Quran, makanya qiraatul Qurannya Masya Allah bisa dikatakan qiraatul Qurannya bisa dijadikan apapun kan. Qiraatul Quran ada dalam tarawih, maka beberapa masjid menyelesaikan satu hari tarawih 1 juz. Ada yang concern saya nggak 23, kenapa di masjid ini saya 11, tapi apa? Tapi 1 juz. Masya Allah, luar biasa. Iya. Targetnya itu terkadang bukan rakaatnya, tapi juznya. Beberapa pesantren yang di Tasikmalaya, yang kami tahu juga di Depok, yang kami tahu beberapa pesantrennya, itu menghabiskan 1 juz, 1 juz, 1 juz. Masya Allah. Setiap harinya 1 juz. 1 juz, 30 hari selesai. Satu Quran. Kenapa? Ya, bacanya demikian. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik untuk kita semuanya. Khasnya Ramadan itu banyak sekali. Tapi yang paling mencuat yang ada, yang gabung di dalam kalimat yang indah dalam Al-Quran ini, ya, bahkan dalam hadis juga banyak. Namun yang ada di sini dekat dengan kita, apa coba? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu kata-katanya. Mungkin kalau dibilang, kan coba telaah teman-teman semuanya ketika Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan untuk ibadah saum. Lalu kita tanya, kapan saumnya? Jawabannya, syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Punten. Ini perkataan para ulama ya. Silahkan mau diambil juga boleh. Tapi saya cenderung senang untuk menyampaikan kata-kata ini. Para ulama mengatakan, jangan nyebut Ramadan saja, tapi katakan syahrul Ramadan. Iya, syahrul Ramadan. Karena Al-Quran tidak pernah mengatakan Ramadan, dan Quran menyebut cuma 1 kali dengan kata-katanya syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Maka beberapa ulama mengatakan tidak mau mengatakan Ramadan, tidak, tapi kata syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan dengan kata-kata ucapannya syahr. Kenapa coba? Jawabannya singkat sekali ketika diucapkan kalimatnya menggunakan syahr Ramadan, sampai ulama mengatakan adab seseorang mengatakan Ramadan tidak dipisahkan dengan kata-kata syahr. Syahrul Ramadan. Masya Allah. Iya. Dan hanya sekali dalam Al-Quran diucapkannya. Seperti hanya cuma sekali setahun kita melaksanakan ibadah saum. Syahrul Ramadan. Lalu dikatakan syahrul Ramadan. Allah jelaskan. Anda puasa syahrul Ramadan. Kenapa? Alladzi unzila fihil Quran. Itu kata-katanya. Iya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah Al-Quran. Maka beberapa ulama ketika masuk di bulan Ramadan menghentikan semua aktivitas belajar apapun. Kecuali Quran, baca Quran, menghafal Quran, isi Al-Quran, sejarah Quran. Maka bermesraanlah dengan Quran. Karena Ramadan ini adalah waktunya bermesraan dengan Quran. Lalu mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya karena bulan Ramadan ini waktu untuk meminta kepadanya. Ini mungkin singkat daripada histori ataupun singkat daripada sejarah Ramadan itu seperti apa dan bagaimana. Inilah yang bisa disampaikan. Yang jelas, Masya Allah, saum yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ibadah saum yang diberikan oleh Allah paling mudah yang pernah diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Iya. Dan bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pahalanya yang paling berlimpah dan pahalanya paling tinggi. Seperti itu. Yang dapat disampaikan, silahkan jika ada ditanyakan, mangga. Allah ibarik fi. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Alamin. Kita sudah mendengarkan paparan materi dari Ustadz Abi Maki. Subhanallah, materinya jadi Ramadan ini bahkan berproses juga ya, nggak cuma ibadah-ibadah yang lain ya Ustadz ya. Ya. Kemudian Alhamdulillah, Masya Allah pahalanya dan keutamaannya, dan yang paling top dari semua itu adalah Quran dan doa. Jadi mari teman-teman kita semua, kita banyakin interaksi kita dengan Quran, kita banyakin berdoa kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi tadi, fa inni qarib. Oke, kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilakan bisa chat di komentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini ada yang nanya,
bulan Ramadan bulannya Quran, baiknya mengejar khatam atau sambil membaca arti ya dan tadabur. Eh, oh ini, lebih baik khatam atau sambil baca arti dan tadabur, walaupun kemungkinan besar nggak khatam gitu, Ustaz. Karena sebagian dari kita juga kemungkinan masih ada aktivitas kerja dan lain-lain gitu. Gimana ya Ustaz ya? Iya, Masya Allah. Jazakumullah khair. Pertanyaan yang sangat baik sekali ya ketika kita dengar, dan mungkin ini pertanyaan mewakili dari teman-teman semuanya ya. Dengan mengatakan bulan Ramadan adalah bulan Quran, baiknya mengejar khatam ya, atau sambil membaca arti dan tadabur ya. Namun ya kemungkinan tidak akan khatam. Kenapa? Karena kalau baca arti dan tadabur juga beda ya. Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dalam ibadah ini ada yang disebut dengan tadarruj ataupun yang termudah yang bisa kita lakukan. Yang termudah yang bisa kita lakukan apa? Misalnya dengan mengatakan, seandainya bertanya mana yang lebih baik, dua-duanya baik. Dua-duanya bernilai tinggi. Dua-duanya berpahala. Namun jangan sampai akhirnya kata ini lebih baik, kata ini lebih baik, akhirnya nggak ngaji. Kenapa bingung? Katanya baca Quran lebih baik, katanya baca Quran sama artinya lebih baik lagi. Padahal punten lagi bulan Ramadan, akhirnya apa? Ini bilang gitu, ini ya udah saya bingung lah, nggak usah baca Quran, astagfirullah. Iya. Jadi dua-duanya saya sampaikan baik. Lalu silahkan mau yang mana, silahkan. Mau yang mana? Jangan sampai akhirnya dengan mengatakan ini nggak jadi. Ayo, yang mudahnya yang mana buat Anda? Mana yang mudahnya? Saya mau baca Quran saja tanpa artinya. Monggo, silakan dapat pahala. Iya. Kalau saya mau baca Quran juga ya sambil membaca artinya dan tadabur, monggo silakan. Tapi ingat, kalau untuk mentadaburi artinya, pahami Al-Quran harus ada bimbingannya, harus ada gurunya. Berarti harus di majelis. Dengan para kiainya, dengan asatidnya, dengan ustadzatnya, dengan ulamanya, dengan habaibnya. Kan sekarang banyak juga YouTube membahas tentang Al-Quran, membahas tentang sejarah Quran, membahas tentang makna-makna Quran, tafsir Al-Quran. Tapi kalau membaca Quran saja, punten istilahnya bukan berarti tanpa, kalau baca kan baca saja. Bahkan ketika membaca terbata-bata, punten bisa mendapatkan 2 pahala. Satu adalah baca Qurannya dapat pahala, yang kedua belajarnya dapat pahala. Iya. Bahkan kalau untuk bisa baca Quran, Masya Allah kita bisa baca sendiri dan perlahan-lahan bisa, Insya Allah. Dengarkan di YouTube, belajarkan di kaset, ataupun sekarang ini di MP3-nya atau di mobilnya, silakan sambil dengarkan juga dapat pahala. Jadi istilahnya dengan mengatakan kata-katanya dua-duanya baik. Mana yang bisa dikerjakan oleh Anda, kerjakan. Tapi ketika ingin belajar tafsirnya, mentadaburinya, harus ada pembimbingnya. Kenapa? Jangan-jangan berpikir sendiri, akhirnya kayaknya begini artinya, kayaknya begitu artinya. Jangan. Bahkan akhirnya ada beberapa perkataan ulama mengatakan apabila belajar syariat khususnya Al-Quran, lalu Anda tidak ada yang membimbingnya, maka Anda takutnya dibimbing oleh hawa nafsu atau Anda diajarkan oleh setan. Hati-hati ya. Mengerikan sekali. Nggak boleh seperti itu. Iya. Kalau mau belajar dengan orang yang membimbingnya. Tapi kalau baca, bebas baca. Iya. Silahkan. Tapi jangan sengaja untuk menyalahkan bacaan. Nggak ada orang sengaja bacaannya salah. Tapi seandainya ada salah bacaan, Allah ampuni, Allah maafkan. Kenapa? Anda sedang belajar. Justru Anda dapat 2 pahala. 1, pahala belajar. Yang kedua, pahala baca Quran. Tapi kalau seandainya saya ingin belajar isinya, Masya Allah bagus. Tapi punten, seandainya Anda bisa lakukan dan bisa membagi waktu, ambil dua-duanya. Kapan Anda baca Quran, kapan Anda belajar. Bisa loh sekarang. Di YouTube aja bisa. Tafsir, surat apa, ustadz siapa, insya Allah ada. Dengarkan. Iya. Tafsir surat ini, ustadz ini ada, dengarkan. Sambil yang pendek-pendek aja dulu. Al-Ikhlas, paling tidak Al-Fatihah yang harus kita pahami dulu berulang-ulang. Coba ulama ini bagaimana tafsir Al-Fatihah, ulama ini bagaimana surat Al-Fatihah tafsirnya. Dengarkan. Dan akhirnya apa? Akan mendapatkan pengetahuan. Bisa sambil nyupir, sambil di jalan, dengarkan tausiahnya baik.
Begitu di rumah, ya baca Quran setengah juz, 1 juz, aman. Bagi waktu, intinya bisa diambil semuanya. Punten teman-teman yang bahagia, yang berbahagia. Ya punten maksudnya dengan mengatakan kata-katanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Siapapun yang dapat membagi waktu itu adalah orang yang paling mendapatkan kesuksesan. Kenapa Islam berikan sholat ada waktunya, ya, puasa ada waktunya, haji ada waktunya. Kenapa? Karena ini adalah agar kita bisa membagi waktu dengan baik. Maka dengan mengatakan pandai-pandai membagi waktu di bulan Ramadan ini, maka Anda insya Allah menjadi orang yang paling sukses dalam meraih bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Silakan. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Abimaki jawabannya. Kemudian, ini ada yang raise hand, ada yang bertanya di komentar, tapi ada yang raise hand duluan. Mungkin Mbak Atwa Ami ya, dipersilakan untuk bertanya. Silakan. Halo, ya kedengeran ya? Afwan. Oh, ya. Ustadz, mau tanya, kalau di bulan Ramadan itu kan kita sebaiknya memperbanyak ibadah ya Ustadz ya, apapun yang bisa kita kerjakan. Tapi kan tuh kadang-kadang terkait juga tadi ke pertanyaan nomor 1, kita banyak, apalagi perempuan banyak kegiatan gitu ya, selain mungkin ada yang bekerja, ada yang mengurus rumah gitu. Kadang-kadang tuh saya merasa setiap habis bulan Ramadan tuh kayak, aduh kayaknya saya nggak maksimal deh gitu, kayaknya selalu aja ada ketidakpuasan gitu di di diri saya tuh kayak oh harusnya bisa lebih banyak baca Quran atau mungkin tahajudnya diperbanyak rakaatnya kayak atau duhanya. Nah itu tuh saya pengen tahu standarnya, bukan standarnya ya, maksudnya Rasul itu dulu tuh memaksimalkan hari-hari Ramadannya itu gimana sih Ustadz? Misalnya dari keseharian yang dari bangunnya atau siangnya dia tetap bekerja atau ibadah ibadah aja atau gitu, gimana sih Ustadz? Iya, Masya Allah. Iya. Jazakumullah khair wa jazakillah khair. Terima kasih dengan pertanyaannya. Iya, Masya Allah. Ketika ada orang merasa kurang beribadah, apalagi sudah berlalu, ini menunjukkan kesempurnaan dalam ibadah. Tapi ketika ada orang merasa puas dengan ibadah, justru menunjukkan kekurangannya dalam ibadah. Itulah saat ibadah. Jadi kalau ada orang merasa, saya sudah puas bulan Ramadan kemana ibadah saya itu menunjukkan kekurangan yang dia dapatkan. Tapi kalau ada orang, ya Allah, saya merasa kurang puas ibadah ini, kenapa saya banyak melalainya? Nah, disempurnakan dengan merasa kekurangannya. Ini yang ada. Ini pegang dulu baik-baik. Yang pertama disampaikan para ulama tadi. Ya. Selanjutnya dengan mengatakan, bagaimana sih Rasulullah ketika mengisi hari-hari bulan Ramadannya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Para ulama mengatakan naharu siyam wa lailuhu qiyam. Menghiasi dengan ibadah amal soleh setiap harinya, mau siang, mau malam, kapanpun. Intinya, kalau mengejar gaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari ibadah di bulan Ramadan, pastikan rasa-rasanya kita berat untuk menjalankan. Tapi kalau ingin mengetahui bagaimana, ya malamnya penuh dengan sholat. Lalu siangnya tetap zikir, karena beda. Rasulullah tidurnya aja zikir. Ya, malamnya saja, Masya Allah, luar biasa. Memanfaatkan waktu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Apalagi 10 akhir Ramadan. Paling tidak yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah tidak seperti para sahabat atau seperti Rasulullah. Yang bagaimana ketika di malamnya, Masya Allah, susah. Kenapa bisa jadi? Mereka ini memang tarawihnya 11 rakaat. Tapi, Masya Allah, bisa jadi semalam untuk khatmul Quran. Semalam khatmul Quran bisa jadi. Tiap 3 hari sekali khatmul Quran. 3 hari sekali khatmul Quran. Bisa jadi demikian. Ini aja gambarannya dari para sahabat. Apalagi dengan gambaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ketika kita untuk meraihnya seperti apa? Simpan baik-baik kalimat ini. Paling tidak kita ini, yang pertama, yang pertama untuk meraihnya adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, bikin kesepakatan dengan diri kita sendiri.
Ya Allah, setiap hari saya 1 juz. Itu coba. Bisa disiplin itu nggak? Bila perlu di awal, pokoknya 10 pertama saya harus 1 juz. 10 hari kedua saya harus 2 juz per hari. 10 hari ketiga saya harus 3 juz per hari. Kesepakatan dengan diri sendiri. Maka wajar kalau para ulama mengatakan saya wakafkan diriku di bulan Ramadan selama 30 hari ini untuk ibadah. Masya Allah. Jadi bikin perjanjian Anda dengan diri Anda sendiri. Dengan mengatakan, pokoknya saya janji dan saya berjanji untuk diri sendiri saya sendiri. Ya Allah, tolong saya untuk bisa menyempurnakan ini. Saya pertama ingin membaca Quran 10 hari pertama 1 juz. 10 hari kedua 2 juz, 10 hari ketiga silakan. Jadi bikinlah perjanjian dengan diri sendiri untuk mendisiplin diri. Kenapa? Kalau tidak punya disiplin seperti itu susah untuk meraih keindahan di bulan Ramadan. Misalnya, pokoknya saya tarawih nggak ketinggalan. Kecuali ya dalam keadaan health atau apa. Pokoknya nggak ketinggalan. Mau di rumah sendiri karena memang nggak keburu, mau di masjid berjam, pokoknya nggak ketinggalan. Pegang itu baik-baik. Subhanallah. Iya. Dan saya misalnya ingin janji ataupun minta kepada Allah untuk menyempurnakan keinginan ini. Saya akan setiap Jumat untuk sedekah. Bikin perjanjian. Harus ada istilahnya apa? Keinginan, rencana di bulan Ramadan itu apa? Jangan sampai masuk ke dalam Ramadan nggak punya rencana apa-apa. Kelimpungan nanti. Apa targetnya? Nggak ada. Ibu kan, bapak kan kalau bekerja ada target. Pokoknya 1 tahun saya harus punya motor. Bikin target dapat loh. Kerja yang tidak ada target, itulah yang dikatakan jadi ngawang-ngawang gitulah. Seadanya aja, sehayunya aja, sedapatnya saja. Jangan. Untuk masalah urusan dunia Anda harus punya target. Urusan akhirat pun harus punya target. Targetnya apa? Untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala 30 hari ini apa targetnya? Apa targetnya? Coba bikin targetnya apa? Targetnya apa? Untuk ketaatan. Untuk ketaatan kepada Allah, bikin target. Ini pertama. Kedua, iya. Target kedua, minta apa di bulan Ramadan? Tolong target sekarang. Bila perlu hari pertama saya minta ini kepada Allah, hari kedua minta ini, hari ketiga minta ini, hari keempat minta ini. Target permohonan apa yang dimintakan kepada Allah. Sehingga bukan hanya sekedar kita punten beribadah menjalankan hal-hal yang sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masya Allah dengan target yang luar biasa. Punten ya, orang mengira yang namanya ibadah itu yang namanya ibadah itu hanya sholat, hanya puasa, hanya zakat, hanya sedekah, hanya baca Quran, hanya duha, hanya tahajud. Orang mengira itu aja kan? Tahu nggak ikhwah akhwat? Kita meminta kepada Allah atau kita sedang berdoa kepada Allah, Anda sedang ibadah. Masya Allah, Anda sedang ibadah. Jadi jangan dikira ketika teman-teman membuat target permohonan apa kepada Allah, bikin jadwalnya apa yang dipinta di bulan Ramadan, itu jangan dikira itu bukan ibadah. Itu ibadah. Itu ibadah. Target semuanya. Kekeliruan yang kita tidak nyadar masuk Ramadan kita nggak punya target. Target tahajud, target duha, target baca Quran, target sedekah, target silaturahim, target jenguk orang sakit. Bikin. Ramadan harus jenguk orang sakit. Bikin gambarnya. Bukan apa-apa. Untuk capai target bukan sombong-sombongan. Tidak. Dan tidak perlu diserahkan kepada orang lain. Tapi apa? Jadi ada targetnya. Oh, sudah 10 hari ini saya belum nengok orang sakit ya. Cari yang sakit. Pahalanya gede loh. Target bulan Ramadan. Kalau ada yang wafat, saya akan ikut sholat jenazah. Targetnya. Begitu ada yang wafat, datangi. Kenapa? Itu sudah ada dalam target kita. Isi semua target-target itu. Jangan ngawur di bulan Ramadan nggak punya target. Target yang kedua, tadi doa apa yang dipinta. Sampai punten, bukankah Rasulullah SAW mengatakan kalimat yang sangat indah. Ya, apa kata-katanya? Doa usaim la yurad. Doa usaim inda fitrihi la yurad. Orang yang berpuasa menjelang maghribnya, lalu dia berdoa, itu tidak ditolak doanya. Dikabulkan doanya. Dikabulkan doanya. Ada sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dengan permohonan yang berbeda-beda. Hari pertama minta apa, hari kedua minta apa, hari ketiga minta apa. Ya pasti jadi target.
Hari kelima minta apa, keenam minta apa, subhanallah, dengan mengatakan kata-katanya luar biasa, ya. Ada dengan kata-katanya, masya Allah, ya, dengan mengatakan kata-kata indah. Apa coba? Subhanallah. Apa dia bilang? Demi Allah, selesai Ramadan, sebelum Ramadan tiba lagi, permohonanku semuanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari pertama minta apa, minta sampai perbedaannya berbeda. Kalau 30 hari 30 permintaan. Sebelum Ramadan tiba, itu yang 30 permintaan itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena tadi target ketaatannya apa, target memintanya apa. Itu sebenarnya yang harus dikerjakan. Itu harus dipinta pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai begitu masuk bulan Ramadan nggak tahu harus ngapain ya. Jadi baca Quran sehayunya, ke masjid sehayunya, sedekah sehayunya. Jangan begitu. Iya. Jadi kira-kira mau diisi apa semuanya? Punten. Ada satu perkataan yang sangat mengerikan sekali. Apa kata Ibnu Taimiyah? Kemungkaran saja kalau disertai dengan target dan siasat, sukses itu kemungkaran. Kebatilan dipakai dengan targetnya apa kebatilan itu dan cara-cara meraihnya bagaimana, kebatilan itu akan sukses dia laksanakan. Kebatilan itu. Tapi yang benar, tapi nggak ada target dan nggak ada tata cara untuk meraihnya, tidak akan pernah tercapai yang hak itu. Bukan hanya sekedar niat saya baik, hak yang benar. Tapi kalau nggak ada tujuan bagaimana cara untuk menegakkannya dan tidak tahu cara untuk meraihnya, itu nggak bakalan diraih yang kebenaran itu. Tumbang kebenaran itu. Itu bukan perkataan saya, perkataan ulama terdahulu. Iya. Jadi kalau seandainya kemungkaran makin merajalela, kemungkaran makin dahsyat, semakin tinggi, makin kokoh, makin kuat. Kenapa? Dia punya target dan dia punya cara untuk meraihnya. Iya. Kenapa yang hak ini susah sekali tumbuh? Yang hak itu kenapa? Punten mungkin sampai hari ini renungkan. Target kita ini hadapnya itu belum ada. Subhanallah. Serta siasatnya juga bagaimana? Itu yang para ulama mengatakan kalau mencontoh Rasulullah terlalu luar biasa. Namun dikasihlah tips yang luar biasa. Target Anda perbanyak ibadah apa saja. Target apa yang Anda banyak minta kepada Allah. Karena ini adalah hal yang harus diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Karena Ustaz, jawabannya jadi kita mesti buat target ya, agar kita ngerti di Ramadan ntar kita bakal ngapain aja, bakal melakukan ibadah apa aja, dan bakal nyiapin doa apa aja yang akan kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Osami Putri Anelta yang bertanya, Ustadz, apakah ada rekomendasi buku atau aplikasi untuk bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dari juz 1 ke juz 30, Ustadz? Karena ketika membaca terjemahan Al-Quran, ada banyak makna Al-Quran yang belum saya pahami maknanya, Ustadz. Jazakumullah khairan, Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khair. Niat ini pastinya sudah tercatat niat baik dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dengan niat baik tadi yang bertanya. Karena ingin sekali untuk mempelajari Al-Quran. Memang benar, Ibu Bapak, ikhwah, terjemah itu bukan tafsir. Kalau menerjemahkan itu hanyalah terlek apa yang ada dalam terjemah itu. Contoh aja, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu terjemah. Tapi kalau ditafsir, kenapa harus dengan nama Allah? Tidak Bismillahirrahman Al-Qudusul Aziz misalnya. Tapi kenapa harus Allah? Siapa? Kenapa Allah itu? Begitu ya. Kenapa daripada 99 ditariknya di awal nama Ar-Rahman Ar-Rahim? Ini berada dalam tafsir. Iya. Jadi itulah ada terjemah dan ada tafsir. Yang kedua, memang benar apa yang disampaikan tadi. Terkadang kita sudah baca terjemahan tapi kita nggak paham. Apa maksudnya? Apa artinya? Memang itu terjemahan. Maka dikejarnya melalui tafsirnya. Pertanyaan yang baik, tafsir apa yang bisa untuk diambil dari juz 1 sampai wallahu a'lam. Kami mungkin yang saya punya ya. Yang saya punya yang bahasa Indonesia
itu pun dikasih sama teman-teman, itu ada yang terjemahan sekarang Ibnu Katsir, ya. Dan wala uzaki 'alallahi ahada, tafsir yang luar biasa milik ulama kita orang Indonesia. Buya Hamka itu tafsir Azhar itu bagus sekali. Silakan. Bisa untuk mengambilnya dan bisa membelinya untuk bisa membacanya. Masya Allah. Iya. Jadi kalau untuk yang ada di kita, ya tafsir Azhar juga bagus. Untuk dibaca setiap dalam keadaan waktu luang kita, bismillah. Bukan satu jilid loh. Banyak jilid. Jadi dengan mengatakan tafsir itu sangat baik sekali. Buya Hamka. Ya silahkan. Kalau mau yang agak ininya, maksudnya dari yang ada juga besar juga, tafsir Ibnu Katsir juga ada. Ada beberapa tafsir yang terjemahan, tapi ya kalau yang dari Indonesia dan insya Allah ini nyaman karena disesuaikan dengan apa yang ada di kita ini, ya tafsir Azhar yang ditulisnya oleh Buya Hamka. Silahkan kalau untuk mau mencarinya di toko-toko buku juga ada, insya Allah. Seperti itu, Allahu a'lam. Allah barik. Silakan. Sekarang Ustaz jawabannya. Iya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Mbak Maya. Assalamualaikum Ustaz. Bila kita sedang tadarus bersama yang lain, mana yang lebih utama atau afdal? Antara satu, kita sebaiknya tetap membaca sendiri secara pelan bila bukan giliran kita, atau dua, cukup menyimak dan ikut membaca dalam hati saja. Dan apakah cara ini pahalanya sama seperti membaca sendiri hingga khatam? Syukran Ustaz. Jadi mungkin misalkan saya baca bareng-bareng sama teman saya gitu ya. Kemudian kita ganti-gantian misalkan satu halaman. Apakah cukup dengan mendengarkan saya mendapatkan pahala membaca gitu Ustaz? Mungkin seperti itu yang dimaksud oleh Mbak Maya Ustaz. Syukran kasih Ustaz. Masya Allah. Pertanyaan sangat luar biasa sekali ya. Mana lebih baik ketika kita baca Quran bersama teman-teman, kan bergilir. Kadang-kadang ada yang 2 lembar, pindah, 2 lembar, pindah. Nah, ketika kita bukan gilirannya, mana lebih baik? Apa ya udahlah biarin aja dia baca, saya baca sendiri untuk melanjutkan bacaan saya. Atau saya dengarkan bacaan dia sampai saya nyimak, dan apabila ada kekeliruan bisa kita koreksi, pun sebaliknya ketika kita baca, ada kekeliruan mereka mengkoreksi. Seandainya saya ambil mana yang lebih baik, punten, tanpa mengurangi hormat, tanpa bermaksud apa-apa. Kalau dikatakan baik, ya dua-duanya baik. Namun, mana di antaranya yang lebih baik? Jawabannya adalah punten wallahu a'lam. Ambil yang kedua. Anda dengarkan untuk bacaan dia, faidza quri'al Qur'ana fastami'u, Anda dengarkan. Bacaan itu di pahala telinga dapat. Kenapa? Karena Jibril alaihissalam bergantian dengan Rasulullah bacaan Qur'annya. Jibril baca, Rasulullah dengar. Dilanjutkan oleh Rasulullah, Jibril mendengar. Begitulah. Iya. Begitulah tasmi. Mendengarkan. Jibril yang baca, setelah Rasulullah melanjutkan, saling begitu. Maka kita dengarkan apa yang dibaca. Lalu kita dengar. Kalau ada kekeliruan, kita tasih, kita perbaiki. Masya Allah, punten. Ada menyimaknya, ada membacanya, dan ada membenarkannya. 3 dapat pahala. Iya. Mendengarkan, membacanya, mendengarkan, membaca, termasuk lalu apa? Membenahinya ataupun mentasih, membenarkan apabila ada perkataan atau ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang keliru. Seperti itu. Iya. Apakah sama dengan kata-katanya yang diucapkan? Apakah sama? Iya. Apakah sama ketika saya mendengarkan saja seperti dapat pahala membaca? Sama, iya. Bahkan tadi dapat pahalanya 3. Maka baik kalau ada yang namanya dibilangnya kalau di kita tadarus katanya kan. Ada 10 orang, ayo Masya Allah. Sudah mulai tadarusnya Masya Allah luar biasa. Silahkan ambil nomor 2 saja. Itu buat saya pribadi, apabila ada yang berbeda pendapat silahkan. Namun ketika kita mendengarkan, di situ juga kita membaca dan kita juga membenahi bacaan apabila yang keliru. Pun sama ketika kita yang keliru, mereka membenahinya. Dan ini ada pahala 3 didapatkan. Apalagi dengan bersilaturahimnya mungkin bisa 4. Apalagi di masjid itu ada 5 i'tikafnya. Masya Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.
Masya Allah Ustaz. Jadi kita mendengarkan ya saat ada teman kita yang membaca. Kemudian ada yang bertanya nih Ustaz, oh ya, melihat apa namanya kenyataan bahwa di sini banyak akhwatnya, ini ada yang nitip pertanyaan secara private ke saya, Ustaz, untuk perempuan yang sedang haid jadi tidak bisa baca Quran. Nah, ibadah apa yang harus dilakukan yang mendekati pahala baca Quran di bulan Ramadan buat teman-teman akhwat yang haid, Ustaz? Masya Allah. Iya. Ketika sebenarnya begini ya, saya akan sampaikan. Ya, ada satu perkataan yang sangat luar biasa untuk akhwat semuanya. Dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam kalimatnya, siapa saja yang ini masalah urusan niat, banyak sekali dalam kalimatnya. Dalam Riyadhus Shalihin di bab niat itu sangat luar biasa ya. Dengan mengatakan kata-katanya, siapa saja yang dalam keadaan musafir atau dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa menjalankan kebiasaan baiknya, maka dia tetap dihukumi oleh Allah mendapatkan pahala seperti dia tidak musafir dan seperti dia sehat. Ulangi lagi bahasanya. Siapa saja di antara kalian yang sedang sakit ataupun dalam keadaan musafir sehingga tidak bisa melakukan kebiasaan baiknya, maka tetap Allah akan berikan pahala sempurna kepadanya seperti dia dalam keadaan sehat dan seperti dia dalam keadaan tidak musafir. Health ini bagian daripada ada sakit. Maka saya terjemahkan, apabila ada akhwat di sini dalam keadaan health, lalu waktu dia tidak health terbiasa baca Quran, terbiasa tahajud, terbiasa duha, maka saat dia dalam keadaan health, karena saat tidak health-nya rajin baca Quran, satu hari satu juz, juga rajin tahajud, rajin duha, Masya Allah, punten, walaupun dia dalam keadaan health, punten Allah akan berikan pahala yang sempurna kepadanya, walau dia tidak sholat, walau dia tidak baca Quran, karena memang sedang health, Allah akan berikan pahala sempurna seperti dia dalam keadaan tidak health. Berarti Allah akan memberikan pahala kepada akhwat sesuai saat dia dalam keadaan tidak haid demikian. Subhanallah. Indah ini. Dan pun dapat double pahalanya. Dapat double pahala apa? Akhwat jangan mengira kalau haid itu merupakan satu kekurangan. Tidak. Anda sedang ibadah. Cuma ibadahnya dalam bentuk lain. Ingat. Ibadah itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kata Allah, kerjakan, kerjakan, Anda ibadah. Kata Allah, tinggalkan, Anda tinggalkan, itu Anda ibadah. Ulangi. Punten. Konsentrasi akhwat semuanya. Ya. Ibadah itu menjalankan apa yang Allah perintahkan, itu Anda sedang ibadah. Ketika Allah larang lalu Anda tinggalkan, berarti itu pun Anda sedang ibadah. Ketika Anda haid, Allah larang jangan baca Quran. Ketika Anda haid, Allah larang. Allah katakan jangan puasa. Berarti Anda sedang ibadah apa enggak itu? Sedang ibadah. Ibadahnya orang haid itu tidak boleh sholat. Maka orang yang sedang haid tidak sholat, dia sedang ibadah. Orang yang sedang haid dia tidak baca Quran, dia sedang ibadah. Orang yang sedang haid dia ini tidak saum, dia sedang ibadah. Masya Allah, dia sedang ibadah. Bunda jangan, aduh saya nggak bisa ibadah. Dia lagi ibadah kok. Dia lagi ibadah. Berarti double pahalanya. Enak tuh akhwat itu, double pahalanya. Satu, tadi hadisnya dengan mengatakan, ketika dia terbiasa melakukan kebaikan, lalu dia tidak bisa melakukan kebaikan karena dia haid, maka dia dapat pahala sempurna seperti dia dalam keadaan tidak haid. Pahala dapat yang pertama. Yang kedua, menjauhi atau meninggalkan larangan Allah. Dia pun sedang ibadah. Kenapa? Tidak sholat, tidak baca Quran. Dia sedang ibadah. Dia mendapatkan nilai plus 2. Masya Allah. Dapat 3, bisa. Bagaimana caranya? Anaknya korek-korek. Nak, tolong dong baca Quran, nak. Ibu nggak bisa baca Quran nih. Anaknya baca Quran karena ibu yang nyuruh, ibu yang ngajak, ibu yang memfasilitasi. Maka anak baca Quran, ibu dapat pahala. Bacaan Quran anak 3 ibu dapat.
Suruh lagi istilahnya apa? Suaminya, Masya Allah, dapat pahala sholat, pahala baca Quran lagi, banyak. Jadi, Masya Allah, Allah itu betapa sayang sama akhwat itu, sama wanita itu. Mungkin kalau dibilang ya, wanita itu paling banyak dapat pahala di bulan Ramadan ini. Kenapa? Waduh, man abtara sha'iman fajaza'u kasa'im. Siapa yang telah memberikan hidangan makanan kepada orang yang sedang puasa, maka dia sama halnya telah mendapatkan pahala orang yang telah memakan makanan yang Anda siapkan. Sekarang, punten, ibu kan masak buat suami. Ibu masak buat anak. Tahu nggak, Bu? Ibu puasa, suami puasa. Anak puasa. Suami ibu, lalu anak ibu, taruhlah anaknya satu lah. Berarti saat itu ibu mendapatkan pahala suami ibu dan pahala anak ibu puasa. Saat itu ibu dapat 3 pahala puasa. Masya Allah. Ibu menyiapkan makanan itu pahalanya. Pahala orang yang memakan makanan ibu. Kenapa orang semangat untuk takjil, kasih kurma ke masjid, Tinggal pilih aja. Kurma yang ibu siapkan di masjid, ada 10 orang yang memakan, ada 20 orang yang makan. Pahala orang yang memakan kurma itu, ibu dapatkan full semuanya, tanpa mengurangi lagi. Masya Allah. Jadi kalau mengatakan kata-kata kalimatnya, aduh saya lagi head, bagaimana? Waduh, itu tenang. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala berlimpah buat Bunda. Seperti itu mungkin Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik fiik. Masya Allah, Masya Allah. Jadi nggak tertutup ya bagi teman-teman akhwat ya, bagi yang haid, karena banyak terbuka peluang-peluang pahala lainnya, dan bahkan besar banget peluangnya bagi teman-teman akhwat, dan bahkan kita semua untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya di bulan Ramadan nanti, insya Allah. Kemudian di sini ada yang bertanya, Ustaz, punten saya izin promosi untuk kegiatan Atwa ya, karena pertanyaannya berkaitan dengan kegiatan Atwa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan pengajiannya nanti kenapa di stop dan hanya sampai sebelum Ramadan, kenapa nggak terus aja? Nah, kalau di Atwa, insya Allah ada program ODOJ atau One Day One Juice. Jadi mohon ditunggu saja kabarnya teman-teman ya. Insya Allah nanti di sounding di Instagram. Dan jangan lupa daftar agar insya Allah kita bisa dapat pahala triple dan multiple dan berlipat-lipat lagi. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Ustadz Abi Maki, dan insya Allah kita mendapatkannya, amin amin ya rabbal alamin. Ustadz, mungkin karena keterbatasan waktu, kita sudah sampai juga di penghujung acara di jam 5:30 sore. Kami mungkin boleh minta Ustadz untuk memimpin doa agar mudah-mudahan kita semua sampai ke bulan Ramadan, kita bisa mempersiapkannya di bulan Sya'ban ini dengan baik, biar Ramadan udah ready, udah punya plan, dan mudah-mudahan Allah menerima apa-apa dari ibadah yang kita lakukan di bulan itu nanti, insya Allah. Mohon dipimpin Ustaz untuk doanya. Bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ij'alna min ahli Ramadan. Allahumma ij'alna min ahli Lailatul Qadar. Allahumma ij'alna min ahli Al-Qur'an. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah bi ahsanil jaza.
Ustadz Abi Maki, kemudian jazakumullah khairan katsiran semua dari teman-teman yang sudah hadir pada acara ini. Semangat Ramadannya. Saya Muhammad Faris Nafal mewakili keluarga Atma pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang sempurna datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, maka nuhun. Assalamualaikum Jazakallah khair, Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.